Akhirnya Loki episode terakhir sudah tayang. Kejutan besar muncul sekaligus menegaskan kita tidak boleh percaya begitu saja terhadap pernyataan aktor Marvel setelah Jonathan Majors berbohong kalau dia tidak terlibat dalam series Loki ini. Oleh karena itu, buat kalian yang belum sempat nonton episode ke-6 Loki, silakan klik tautan yang saya sediakan di kolom deskripsi terlebih dahulu, karena ini adalah spoiler content. So, nggak perlu berlama-lama lagi. Detail apa saja yang kita temukan? Variant, let's break it down. Melanjutkan kembali perjalanan Loki dan Sylvie menuju Citadel End of Time atau Benteng Akhir Zaman setelah mereka melumpuhkan Alliance. Di sana mereka disambut oleh Miss Minutes yang menjelaskan kalau sebenarnya selama ini Sacred Timeline dijaga dan dikendalikan oleh He Who Remains. Mereka pun menelusuri Citadel tersebut dan akhirnya bertemu dengan He Who Remains dan berusaha membunuhnya. Sayangnya He Who Remains selalu selamat dari upaya tersebut karena dia ternyata sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu di TVA, Judge Ravonna Renslayer ditemui oleh Mobius yang kini kembali dari The Void. Mobius berupaya membujuk Renslayer untuk menjatuhkan TVA setelah memberitahu bahwa mereka semua adalah variant. Hunter B-15 sendiri akhirnya berusaha membongkar kepalsuan TVA dan menyadarkan semua petugas yang ada di dalamnya dengan melakukan pembuktian ke masa lalu Renslayer. Kembali ke He Who Remains yang menjelaskan siapa dirinya dan maksud serta tujuannya membiarkan Loki dan Sylvie bisa menemukan dirinya di kastil tersebut. He Who Remains rupanya sudah lelah dengan hidupnya yang sudah terjebak dalam lingkaran panjang reinkarnasi dan berniat untuk menunjuk sepasang Loki ini mengendalikan Sacred Timeline menggantikan dirinya. Mereka memiliki opsi lain untuk membunuh He Who Remains, namun itu justru akan membuat timeline bercabang dan memunculkan begitu banyak varian dari dirinya yang lain. Tidak lama setelahnya, He Who Remains menyadari timeline bercabang sudah terbentuk dan itu di luar dari perkiraannya. Akhirnya dia pun mereveal bahwa dia tidak mengetahui skenario selanjutnya setelah hal tersebut terjadi dan terus berupaya untuk meyakinkan sepasang Loki ini agar mau memimpin TVA menggantikan dirinya. Sayangnya Sylvie malah berpikiran lain dan bergegas membunuh He Who Remains. Tindakannya tersebut seketika itu juga dihalangi oleh Loki hingga pertarungan pun terjadi di antara kedua Loki ini. Setelah ciuman singkat di antara keduanya, Sylvie memutuskan mengirim Loki kembali ke TVA sementara dia akhirnya membunuh He Who Remains. Ucapan He Who Remains ternyata benar adanya. Ada begitu banyak cabang timeline yang bermunculan dan terdeteksi oleh TVA. Berusaha melakukan sesuatu, Loki bangkit untuk menemui Mobius dan Hunter B-15. Namun sayangnya, Mobius tidak mengenalinya. Mobius hanya mengira Loki ini adalah analis TVA tanpa tahu siapa namanya. Pandangan Loki pun akhirnya beralih ke patung TVA yang kini bukan lagi Timekeepers yang berjumlah 3 orang, melainkan patung He Who Remains atau sebenarnya dia adalah Kang the Conqueror. Kisah Loki ini pun akan berlanjut di season kedua nanti. Dan sekarang waktunya kita mencari beberapa Easter eggs dan detail yang tersebar di episode terakhir ini. Nuansa misteri dari series Disney Plus yang satu ini semakin terlihat sejak awal episode ke-6 dengan memasukkan unsur jump scare yang sangat menyebalkan yang dilakukan oleh Miss Minutes yang sejak awal inkarnasinya digambarkan sebagai karakter yang lucu meskipun sangat informatif namun mencurigakan. Awalnya banyak fans yang mencurigai Miss Minutes ini adalah dalang dari TVA yang sebenarnya. Di awal kita sempat mengira kalau teori tersebut benar. Apalagi di kastil ini, Miss Minutes lah yang menyambut kedatangan Loki dan Sylvie. Dia lalu memperkenalkan Citadel at the End of Times, yang sebenarnya merupakan istilah yang diambil langsung dari komik Marvel yang terletak di abad ke-80 di akhir zaman, di mana Jane Foster dan Thor memberitahu He Who Remains mengenai apa yang dilakukan oleh Time Twister. Kastil ini pertama kali dimunculkan dalam komik Thor isu nomor 245 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1976. Miss Minutes lalu menjelaskan bahwa pemilik kastil tersebut sebenarnya bertujuan untuk menawarkan Sylvie dan Loki sebuah kesepakatan di mana mereka bisa dikembalikan ke Sacred Timeline dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Loki bisa merubah takdirnya dengan memenangkan pertarungan atau Battle of New York melawan The Avengers seperti yang kita lihat dalam film The Avengers. Lalu dia juga bisa membunuh Thanos
Thanos seperti yang diperlihatkan dalam film Avengers Infinity War, dan bahkan Loki ditawarkan bisa merebut Infinity Gauntlet lalu menjadi Raja Asgard. Sayangnya sampai series ini berakhir, kita tidak pernah melihat sebuah scene yang ditampilkan dalam trailer di mana Loki menguasai singgasana Asgard. Sylvie pun ditawarkan untuk mewujudkan semua kenangan indah miliknya yang tidak pernah dia rasakan. Itu artinya kita bisa melihat apa yang akan terjadi jika Sylvie tidak pernah benar-benar ditangkap oleh Ravonna Renslayer di masa lalu Sylvie. Yang menarik perhatian adalah dua patung berkerudung yang ditempatkan di latar ruangan mereka. Tidak jelas siapa kedua karakter patung ini, namun wajahnya terlihat merupakan wajah yang mirip dengan Miss Minutes yang menggambarkan jam atau waktu. Miss Minutes selalu memperkenalkan karakter yang selama ini menciptakan dan menjadi pemimpin dari TVA, dan dia adalah He Who Remains. Disinilah kita temukan perbedaan yang dilakukan oleh Marvel Cinematic Universe dengan sumber asli buku komiknya. He Who Remains sebenarnya merupakan salah satu entitas yang menciptakan Time Keepers. Awalnya mereka menciptakan Time Twister yang pada akhirnya memanfaatkan kekuasaan mereka dengan menghapus begitu banyak cabang timeline dan membuat mereka berhadapan dengan Thor. He Who Remains akhirnya menghapus para Time Twister tersebut dan melahirkan kembali Time Twister yang baru yang akhirnya kita kenal sebagai Time Keeper. Sayangnya di MCU, Time Keepers ini adalah android yang dikendalikan oleh seseorang, dan itu menandakan bahwa Time Keepers sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. He Who Remains akhirnya benar-benar dimunculkan dan dia diperankan oleh Jonathan Majors. Sebelumnya, aktor yang satu ini sudah diumumkan oleh Marvel Studios bahwa dia akan memerankan salah satu karakter villain yang akan muncul dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap, dia akan memerankan karakter Kang the Conqueror. Namun di sepanjang episode ke-6 series Loki ini, dia terungkap menggunakan nama He Who Remains dan tidak pernah menyebut namanya sebagai Kang the Conqueror. Disinilah letak perbedaannya. He Who Remains adalah karakter yang berbeda dengan Kang the Conqueror, sementara MCU memilih untuk mengubahnya dengan menjadikan He Who Remains sebagai varian lain dari Kang the Conqueror yang nama aslinya sebenarnya adalah Nathaniel Richards. Meski demikian, penggambaran kisah masa lalu dari He Who Remains yang notabene adalah seorang ilmuwan yang berasal dari abad ke-31 merupakan backstory yang sangat mirip dengan Nathaniel Richards, dan ini bisa disimpulkan bahwa dia memang adalah Kang the Conqueror. Nathaniel Richards ini akhirnya menemukan realitas lain dan memilih untuk mengeksplorasinya. Dia lalu bertemu dengan varian lain dari dirinya yang ternyata juga memiliki ide yang sama. Kolaborasi pun terjadi antara seluruh varian dari Nathaniel Richards ini. Sayangnya, kedamaian di antara mereka tidak berlangsung lama karena beberapa varian dari Kang atau Nathaniel Richards tersebut menjadi penjahat, dan akhirnya dimulailah konflik antar multiverse. Masing-masing timeline akhirnya terlibat konflik satu sama lain, dan He Who Remains akhirnya keluar sebagai pemenang dari multiverse war tersebut. Kisah ini sebenarnya sudah pernah digambarkan juga oleh Miss Minutes, namun mengganti He Who Remains tersebut sebagai Time Keepers yang terungkap mereka ternyata palsu. He Who Remains inilah yang akhirnya menjaga satu garis waktu yang kita sebut sebagai Sacred Timeline, yang selama ini di MCU kita mengenalnya sebagai istilah Earth 199999. Dengan mempertimbangkan niatnya untuk mempertahankan satu garis waktu Sacred Timeline ini dan mencegah munculnya cabang timeline baru yang berkemungkinan menimbulkan konflik multiversal lainnya, maka kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah varian Kang the Conqueror yang baik hati. Dia bahkan terang-terangan mengungkap kalau dirinya telah lelah dan berniat untuk menunjuk Sylvie dan Loki untuk menggantikan dirinya, menjaga garis waktu Sacred Timeline dan memimpin TVA. Karakter He Who Remains sendiri pertama kali muncul dalam komik Marvel lewat Thor isu nomor 245 yang dirilis pada tahun 1976. Yang jelas, mengenai ini sudah pernah beberapa kali kita bahas di episode-episode sebelumnya. Ada satu detail kecil yang mungkin kalian juga sadari dalam kemunculan He Who Remains di episode ke-6 kali ini. Dia membawa satu buah apel berwarna hijau, lalu mengunyah buah tersebut dan terhighlight oleh kamera. Karakter ini menggunakan tempatnya sendiri untuk menghindari serangan dari Sylvie. Nah, kombinasi motif apel dan pembengkokan waktu temporal tentu saja bukan hal yang baru di MCU, karena Doctor Strange pernah melakukannya ketika berlatih untuk menggunakan Eye of Agamotto dengan memutar ulang apel yang telah digigit.
Tidak hanya itu, catatan yang diperlihatkan oleh He Who Remains merupakan catatan yang berisi semua ucapan yang terjadi di antara obrolan mereka pada saat itu. Ini juga merupakan sebuah callback dari episode pertama ketika Loki pertama kalinya masuk di gedung TVA lalu diminta untuk memverifikasi semua ucapan yang telah dia lontarkan dari mulutnya. Di sini juga terlihat sebuah detail kecil yang memperlihatkan kode nama dari varian Sylvie yang selama ini kita tidak pernah ketahui. Loki sendiri merupakan varian dengan nomor kode L1130, sementara untuk Sylvie akhirnya ketahuan kalau dia adalah varian dengan kode L1190. Masa lalu dari makhluk yang dihadapi oleh Loki dan Sylvie di episode kelima sebelumnya, yaitu Allied, juga akhirnya terungkap di sini, di mana He Who Remains menceritakannya. Allied merupakan makhluk yang mampu mengkonsumsi ruang dan waktu, dan akhirnya dimanfaatkan oleh Nathaniel Richard untuk mengakhiri Multiverse Wars. Disinilah perbedaan yang sangat jelas terlihat dari sumber aslinya, di mana Allied sebenarnya merupakan saingan dari Kang the Conqueror untuk menguasai ruang dan waktu. Satu detail menarik berikutnya adalah pada saat opening title series ini, di mana kali ini disertai dengan sulis suara yang merupakan penggabungan sejumlah quotes yang terkenal dari MCU dan bahkan ada beberapa quotes dari dunia nyata dan terdengar diselingi dengan lagu dari Harry James dan Kitty Callen, It's Been a Long Long Time, yang mana tentu saja lagu ini kalian kenal dan terputar di akhir Avengers Endgame ketika Captain America dan Peggy Carter akhirnya kembali bertemu dan menghabiskan waktu mereka. Kita juga bahkan mendengarkan suara ikonik dari salah satu repulsor Iron Man. Dan kutipan-kutipan menarik dari MCU yang terdengar di pembukaan ini, mulai dari Sam Wilson yang memberitahu Scott Lang untuk berubah menjadi Giant Man, Hope Van Dyne yang memberitahu Scott Lang dalam masa pelatihannya dalam film Ant-Man, Wakanda Forever, Natasha Romanoff dalam film The Avengers, Peter Quill yang menantang Ronan the Accuser, Thor, Captain America, I can do this all day. Yeah, I know. Hank Pym, And I'll show you ferocity. lalu suara Carol Danvers. Further, faster, baby. Lalu terdengar suara Loki yang memperkenalkan Hulk kepada Thanos, We have a Hulk. Korg, We're gonna jump on that spaceship and get out of here. Wanna come? Winter Soldier yang mempertanyakan nama Bucky setelah mendengarkan nama tersebut terucap dari mulut Steve Rogers, Who the hell is Bucky? Peter Quill yang memimpin Guardians of the Galaxy sebelum mereka bertarung untuk mempertahankan Xander, I have part of a plan. Incredible Hulk, Puny God. Doctor Strange ketika mengerjai Dormammu, Dormammu, I've come to bargain. Nick Fury, There was an idea. Clint Barton yang memberitahu Wanda Maximoff. You are an Avenger. Lalu terdengar suara Loki sebelum dia dibunuh oleh Thanos, We'll never be. Bruce Banner sebelum dia berubah menjadi Hulk, That's my secret, Cap. I'm always angry. Hank Pym yang memberitahu Scott Lang tentang suit Ant-Man-nya, You sent my suit for the mail. Caecilius yang berbicara mengenai misinya kepada Doctor Strange, Richard Grant yang memerankan karakter klasik Loki yang meneriakkan kalimat Glorious Purpose, serta sebuah quotes yang diambil dari series WandaVision But what is grief, if not love, persevering? dan kalimat yang keluar dari mulut Sylvie yang memberitahu Loki untuk membuka matanya setelah mereka berhasil mengenchant Allied di episode kelima kemarin. Open your eyes. Juga terdengar quotes terkenal dari dunia nyata seperti yang diucapkan oleh Neil Armstrong ketika pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. One small step for man. Lalu suara dari Greta Thunberg. How dare you? Juga ada Malala Yousafzai yang berbicara mengenai equality dan education. Malala Yousafzai ini adalah seorang aktivis pendidikan yang berasal dari Pakistan dan dia menjadi wanita termuda yang memenangkan Nobel Perdamaian Dunia pada saat usianya masih berusia 17 tahun karena dia tidak takut untuk menyuarakan pendidikan untuk anak perempuan. Suara dari Nelson Mandela dan Maya Angelou yang membaca puisinya And Still I Rise. Semua kutipan dan cuplikan suara-suara ini sebenarnya merupakan pemilihan yang tepat untuk menggambarkan ruang lingkup yang begitu besar dari Sacred Timeline yang telah terjadi di Marvel Cinematic Universe selama ini. Dan mungkin dari sinilah awalnya yang dimaksudkan oleh Kevin Feige bahwa series Loki ini akan mengubah perspektif kita terhadap Marvel Cinematic Universe secara keseluruhan. Sequence pembuka episode ke-6 Loki ini juga merupakan sebuah penghormatan untuk sebuah film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 1997
7 yang merupakan karya Robert Zemeckis yang berjudul Contact yang menerapkan konsep CGI yang serupa dari bumi ke alam semesta. Sebenarnya ini bukan merupakan penghormatan pertama untuk film Contact yang pertama kali kita lihat dalam acara Disney Plus untuk Marvel Cinematic Universe, karena WandaVision juga pernah melakukannya dalam sequence transformasi Monica Rambeau ketika dia melalui Boundaries the Hex. Masuk lebih jauh ke dalam kastil ini, kita juga kembali melihat 3 patung yang sepertinya merupakan timekeepers. Namun menariknya, sebenarnya jumlahnya tidak hanya 3, karena ada patung keempat yang tergeletak, jatuh, dan hancur di lantai. Mengenai patung karakter yang satu ini mungkin akan bisa dijelaskan di season kedua nanti, atau mungkin saja ini merupakan sebuah referensi untuk komik Marvel, di mana sebenarnya He Who Remains awalnya menciptakan 4 timekeepers, yang selama ini kita jelaskan hanyalah Ant, Ford, dan Zant. Namun ada satu lagi timekeepers lainnya, yaitu Ziva, yang akhirnya dibuang ke Mesir kuno. Perhatikan pula motif yang ada di lantai yang menggambarkan perputaran waktu astronomi. Inilah yang bisa menggambarkan kalau sebenarnya He Who Remains ini sudah terjebak begitu lama dalam perputaran waktu tersebut yang tiada hentinya. Kita lalu dibawa ke masa lalu Ravonna Renslayer. Hunter B-15 memancing Minutemen untuk mengejarnya di timeline tahun 2018 di Fremont, Ohio. Disinilah lokasi sekolah yang dipimpin oleh Ravonna Renslayer yang pada akhirnya mengungkap identitas Ravonna yang sebenarnya. Nama aslinya sebenarnya bukan Ravonna Renslayer, melainkan Rebecca Torminate. Sekedar informasi tambahan, ini merupakan nama alias yang digunakan oleh Renslayer dalam komik setelah berselisih dengan Kang. Meskipun nama Torminate ini sendiri eksis pada tahun 1903, bukan 2018 seperti yang ada di MCU. Dan juga bisa jadi merupakan referensi untuk nama alter egonya yang terkenal dalam komik, yaitu Terminatrix. Perhatikan pula di dinding sekolah ini kita bisa menemukan poster atau foto Franklin dari Roosevelt, serta di dinding sekitarnya juga terdapat beberapa poster yang bertuliskan Homecoming dan Queen. Meski tidak begitu jelas apa maksud utama dari poster tersebut, namun ini sepertinya terlihat sebagai sebuah Easter eggs untuk film Spider-Man Homecoming, di mana Queens adalah kampung halaman dan basis operasi dari Peter Parker sebagai Spider-Man. Dan wajar pula jika ini dimaksudkan sebagai Easter eggs, jika saja memang series Loki ini sebenarnya juga dimaksudkan sebagai setup untuk film ketiga Spider-Man No Way Home nanti, yang kabarnya alias rumornya memainkan tema multiverse juga. Kalau Loki saja bisa memunculkan berbagai macam variannya yang juga bisa kita sebut sebagai Lokiverse, maka kenapa Spider-Man tidak, ya kan? Kita juga bisa menemukan sebuah pepatah kuno dari Cina yang kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia berarti perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Pepatah yang mengajarkan bahwa sebuah usaha yang sudah sekian lama dan tersulit yang sudah terbangun pun pasti memiliki sebuah titik awal yang dimulai dari langkah pertama. Ini sebenarnya merupakan sebuah foreshadowing dari apa yang terjadi selama ini di Marvel Cinematic Universe, di mana kita masih belum menemukan di mana titik awalnya yang nantinya kemungkinan akan diceritakan dalam film The Eternals. Perhatikan pula di jam dinding menunjukkan waktu pukul 6:23 menit. Ini bisa jadi merupakan Easter egg dari komik Journey into Mystery isu nomor 623 yang menampilkan Loki sebagai karakter sentralnya. Juga merupakan penggambaran terhadap akhir episode ini, di mana Loki terlihat ketakutan atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan varian dirinya, yaitu Sylvie, yang menyebabkan munculnya begitu banyak timeline bercabang. Beralih ke Sylvie, karakter yang awalnya disukai kali ini berbalik dibenci oleh para fans setelah keputusannya membunuh He Who Remains. Ketika mencoba menggagalkan upaya Sylvie tersebut, Loki berusaha menjelaskan bahwa dia pernah berada di posisi Sylvie seperti sekarang ini, yang referensinya sebenarnya mengarah kepada keputusan Sylvie untuk membunuh He Who Remains, apapun akibatnya yang akan terjadi nanti. Nah, kemungkinan besar yang dimaksud oleh Loki dengan mengatakan bahwa dia pernah berada di posisi yang sama seperti Sylvie adalah ketika dia dikhianati oleh Odin, lalu menemukan jati dirinya sebagai seorang Frost Giant. Pada titik itulah yang membawa Loki akhirnya berniat untuk menghancurkan rumah dan keluarganya sendiri di Asgard, lalu memilih untuk menjadi salah satu antek dari Thanos. Dan pada akhirnya Loki menyesali keputusan Sylvie tersebut dan timeline bercabang pun akhirnya bermunculan. Pada saat terbunuh, He Who Remains mengucap kalimat I'll see you soon, yang mana ini sebenarnya merupakan sebuah callback kepada kalimat perpisahan Natasha Romanoff sebelum berpisah dengan para Avengers ketika kembali ke masa lalu untuk mengumpulkan Infinity Stone.
Sebelum kita masuk ke sesi ending explanation, ada yang nyadar nggak sih kalau sebenarnya sebagian besar dari episode ke-6 ini alurnya merupakan adaptasi dari kisah The Matrix Reloaded yang menceritakan pertemuan antara Neo dan arsitek yang diwakili dari pertemuan Loki dan Sylvie ketika menemui sang arsitek dalam Secret Timeline yang adalah He Who Remains. Dia tidak pernah menyebutkan namanya sebagai Kang, meski sekilas dia menyebut dirinya sebagai The Conqueror. Inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa karakter ini sebenarnya adalah Kang the Conqueror yang akan tampil sebagai villain utama dalam film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap. Dan sekarang waktunya kita cari tahu apa yang terjadi di ending series ini. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah kenapa He Who Remains tidak menyadari munculnya timeline bercabang hingga melewati ambang batas. Siapa yang menjadi dalangnya? Yang jelas bukan He Who Remains, karena dia sebenarnya bertugas untuk mencegah hal tersebut terjadi, dan itulah tugas TVA yang sebenarnya. Maka hanya ada satu yang bisa kita curigai yang menjadi penyebab munculnya timeline bercabang yang tidak disadari oleh He Who Remains dan membuat Sylvie bisa dengan mudah membunuh dirinya. Dia adalah Ravonna Renslayer. Tujuannya sendiri tidak jelas kemana setelah meninggalkan Mobius di TVA. Dia hanya ingin membebaskan waktu, dan akhirnya beneran kejadian, membuat He Who Remains akhirnya tewas terbunuh. Itu artinya TVA secara otomatis juga akan ikutan runtuh di Secret Timeline yang menyebabkan timeline tersebut tidak terkendali dan muncul begitu banyak cabang yang kemungkinan besar akan mengulang kejadian masa lalu, yaitu terjadinya Multiverse War. Dan jika memang benar ini yang terjadi, maka kemungkinan kita akan segera melihat adaptasi alur cerita komik Secret Wars. Pada akhirnya, Loki menyadari hal tersebut lalu berjalan menelusuri ruangan TVA untuk mencari Mobius dan Hunter B-15 yang malah menatapnya kebingungan. Artinya mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Dan ketika melihat patung Kang the Conqueror yang begitu besar, yang mana sebenarnya ini juga merupakan sebuah callback dari salah satu film yang mungkin kalian kenal, yaitu Planet of the Apes karya Tim Burton, di mana karakter yang diperankan oleh Mark Wahlberg melakukan perjalanan kembali ke bumi dan menemukan Lincoln Memorial kini menjadi kera. Hal yang sama juga terjadi di sini, di mana Loki akhirnya menyadari bahwa TVA yang dia kenal selama ini ternyata berbeda. Dia berada di timeline yang lain, atau bahkan bisa dibilang dia berada di realitas yang lain. Ini adalah TVA yang sama sekali dia tidak kenali. Tidak jelas ini berada di timeline yang mana, namun ada sebuah petunjuk ketika Hunter B-15 mengatakan bahwa dia menginginkan garis waktu bercabang, dan Mobius mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Ini bisa diartikan bahwa Kang the Conqueror yang menguasai realitas ini sebenarnya ingin multiverse itu berkembang dan menjadikan realitas ini sebenarnya adalah kebalikan dari realitas yang dikuasai oleh He Who Remains. Meskipun ending dari series ini bisa dibilang membagongkan, meminjam istilah dari IQ7, namun ini merupakan setup yang sangat bagus untuk meningkatkan animo para penonton dan fans untuk menyaksikan film berikutnya, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sebelumnya memang sudah dikonfirmasi kalau series WandaVision dan juga Loki akan berhubungan langsung dengan film MCU ini. Selain itu, juga menjadi sebuah setup yang bagus untuk series berikutnya yang akan kita nikmati, yang kemungkinan terdiri dari 10 episode, yaitu What If, yang trailernya sudah dirilis beberapa hari yang lalu. Tidak hanya itu, ending series ini juga bisa menjadi setup yang bagus untuk project MCU lainnya yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans, yaitu Spider-Man No Way Home, yang kabarnya akan mengambil tema utama Spider-Verse. Jika varian akhirnya terkonfirmasi eksis di Marvel Cinematic Universe, maka bukan tidak mungkin Andrew Garfield dan Tobey Maguire bisa mengulangi peran mereka sebagai Spider-Man dan Peter Parker di film ketiga Spider-Man nanti, dan mereka adalah varian yang akan bertemu dengan karakter utama Peter Parker di MCU yang diperankan oleh Tom Holland. Dengan tema multiverse yang sudah terbuka lebar sejak berakhirnya series Loki ini, maka hal tersebut tentu saja sangat berpeluang terjadi. Kita tunggu saja, dan jangan lupa Jonathan Majors kembali akan mengulang perannya sebagai Kang the Conqueror yang menjadi villain utama untuk film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap! Selain itu, series ini juga bisa menjadi setup kecil untuk pengembangan sebuah series yang juga ditunggu-tunggu oleh para fans, yaitu Young Avengers, dengan dimunculkannya karakter Kid Loki yang kini sedang asik warawiri di The Void. Itu dia pembahasan dari beberapa detail yang kita temukan di series Loki episode ke-6 ini. Sekali lagi buat yang pengen nonton, linknya kita sertakan di kolom deskripsi di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.